Jadi teman-teman sekalian, pagi hari ini kita nanti akan sama-sama belajar dulu tentang karya tulis ilmiah. Dan alhamdulillah sudah bergabung fasilitator kita ada Pak Arda Dinata. Pak Arda Dinata, monitor Pak. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak, sehat? Kedengar suara Kita saya? akan difasilitasi oleh Pak Arda Dinata dan juga Dr. Titi. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Arda juga. Ya, jadi ini mohon maaf ya Pak Arda dan Dr. Titi. Untung aja Pak Arda dan Dr. Titi ini berkesempatan bisa dimajukan. Jadi mudah-mudahan jadi bisa kita tetap bisa melanjutkan proses pembelajaran. Oke, jadi pagi hari ini kita akan lanjut belajar tentang KTI. Tentang bagaimana menyusun karya tulis ilmiah gitu ya. Tentunya nanti dengan Pak Arda Dinata dan juga Dr. Titi yang akan memandu teman-teman sekalian. Boleh saya perkenalkan sekilas saja, nanti mungkin secara detailnya bisa lebih lengkap dengan masing-masing. Jadi ada Pak Arda Dinata, beliau ini teman-teman sekalian, beliau ini berdinas di Litbangkes ya, kalau saya nggak salah ya, Pak Arda Dinata ya? Iya betul. Wah sih ya, sudah hadir nih. Nah jadi kalau saya sih yakin sekali ya, kalau Litbangkes itu ya urusan karya tulis ilmiah ini udah makanan sehari-harinya nih. Dan jangan-jangan itu salah satu ikunya dari Litbangkes ya Pak Arda ya, untuk menerbitkan karya tulis ilmiah. Oke, nanti akan berduet, ya ini mungkin duet maut nih dengan Dr. Titi. Ya, Dr. Titi ini rekan seruangan saya. Beliau adalah Widya Iswara juga. Beliau Widya Iswara di Bapelkes Cikarang dan juga kebetulan juga beliau ini produktif ya untuk menulis karya tulis ilmiah. Sehingga saya pikir nanti pengalaman Pak Arda dan Dr. Titi ini bisa kita jadikan pembelajaran yang bisa kita terapkan ketika nanti kita akan menyusun karya tulis ilmiah. Karena kalau karya tulis ilmiah ini nilainya besar ya. Bahkan kalau di Widya Iswara di Bapelkes Cikarang itu jadi indikator kinerja utama juga nih. Ya. Jadi kita nih diwajibkan tiap tahun ini menulis karya tulis ilmiah juga, Bapak Ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan dengan berbagi pembelajaran bersama Dr. Titi dan Pak Arda, teman-teman sekalian bisa juga nanti menelurkan karya tulis ilmiah. Selesai pelatihan ini bisa terbit pula karya tulis ilmiah dari teman-teman sekalian. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Izin saya menyampaikan teman-teman peserta ini adalah rata-rata ini adalah generasi milenial, bahkan saya bisa pastikan semuanya generasi milenial. Bisa saya pastikan karena beliau teman-teman ini lahiran di tahun 91, range-nya 91 sampai tahun 2000, Pak Arda dan Bu Titi ya. Jadi luar biasa ini teman-teman generasi milenial, dan beliau-beliau ini teman-teman ini dari beberapa puskesmas, juga dari rumah sakit ada, dari kantor kesehatan pelabuhan, lalu dari PTKL juga ada, dan juga dari dinas kesehatan. Nah, saya pikir cukup bervariasi dan banyak hal yang bisa diangkat menjadi karya tulis ilmiah dari tempat kerja teman-teman sekalian ini. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Dr. Titi atau Pak Arda untuk memfasilitasi proses pembelajaran karya tulis ilmiah ini. Silakan Pak Arda dan atau Dr. Titi. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Agus selaku MOT dari peserta TSL Angkatan 2 ya. Izin Pak Agus dan Pak Arda, mungkin sebelum kita mulai untuk materi KTI ini, saya ingin menyepakati dulu untuk waktu pembelajarannya ya. Karena ini kita maju 1 jam, betul ya? Dijadwalkan 9.30 ya, karena ini kita mulai di 8.30. Berarti insya Allah nanti kita akan selesai di 15.30 misalnya isoma. Nah kalau lihat di jadwal juga, kita mulai masuknya nanti di jam 13.30. Nah mohon izin nih supaya nggak selesainya nanti rekan-rekan kesorean, karena katanya ada yang dari waktu Indonesia Tengah ya.
berkenan nggak kalau misalnya nanti kita mulai masuknya di jam 13.00, kira-kira keburu nggak ya, supaya KTI-nya bisa selesai di jam 15, sehingga rekan-rekan nanti bisa masuk materi berikutnya yang tadi, agar selesainya nggak sorean gitu. Gimana? Bisa nggak kira-kira? Kalau jam 13.00 WIB, nanti rekan-rekan sudah masuk kembali ke dalam link Zoom. Memungkinkan nggak di hari Jumat ini? Setelah istirahat sholat Jumat, teman-teman sekalian masuk ke titik. Ya, insya Allah bisa, Bu. Bisa ya? Oke ya, berarti Ya. kita majukan ya, izin Pak Emote ya. Ya, saya juga lupa nih menyampaikan nih. Ini teman-teman juga ada yang dari Indonesia Tengah. Mungkin nanti bisa izin juga nih saya kepada Pak Arda dan Dr. Titi. Mungkin mereka perlu sholat Jumat lebih awal ya, dari jam Jam 11.30 ya. mungkin nanti disesuaikan saja ya teman-teman ya. Ketika waktunya sholat Jumat sudah ada, teman-teman sekalian langsung minta izin dengan Dr. Titi atau Pak Arda ya, gitu ya. Ya. Oke, baik. Silakan. Baik. Kasih. Di sini, Oke, Bu. baik kalau gitu. Langsung kita mulai aja kalau gitu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Arda, Pak Agus, dan teman-teman semua nih di angkatan 2 yang katanya generasi milenial ya. Hari ini kita mau mulai pembelajaran KTI. Rekan-rekan luar biasa nih, beruntung dapat fasilitator Pak Arda Dinata. Nanti bisa cek di di googling ya, beliau sepak terjangnya beliau gitu ya. Jadi kebetulan dia juga sanitarian ya Pak Arda ya. Betul. Sanitarian, jadi insya Allah nanti akan sangat banyak Sanitarian baru, Bu. ibu-ibu yang dikeluarkan bisa aja di partai ya. Nah, jadi nanti selama 7 JPL ke depan di hari ini dan 1 JPL nanti di hari Senin ya, insya Allah nanti kami berdua nih, Pak Arda dan saya akan mendampingi teman-teman semua dalam kaitannya materi KTI di bidang sanitasi lingkungan ya, gitu. Nah, untuk supaya nanti kolaborasi kita ini terlihat inline gitu ya. Jadi nanti Pak Arda akan menyampaikan materi dulu pada rekan-rekan terkait KTI. Kemudian teman-teman udah install Mendeley belum ya? Udah diinfokan kan ya dari panitia? Udah ya? Saya bermasalah izin, Bu. Ada yang nggak bisa ya, Bapak? Mungkin perangkatnya belum support atau gimana kan ada perbedaan. Tapi Bisa, bisa yang 32, cuman pada saat sudah install kan ada proses registrasi. Nah, registrasinya ini problem terus. Jadi nanti ditanyakan ya, nanti proses bagaimana melakukan Mendeley juga akan dijelaskan oleh Parda. Nanti saya akan menjelaskan mengenai bagaimana penugasannya tentu dari materi KTI ini. Mungkin untuk selanjutnya mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Arda ya menyampaikan materi KTI-nya, sekaligus nanti bagaimana proses Mendeley. Sampai jam berapa nih kira-kira Pak Arda ya? Kurang lebih sampai jam 10 gimana Pak Arda? Diingatin aja, Bu. Diingatin aja. Oh Nanti iya. kan. Karena sebenarnya banyak cerita sih. Baik. Silahkan Pak Arda. Baik. Terima kasih Dr. Titik. Saya izin menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kita sehat selalu. Izin saya ditugaskan ini untuk berbagi terkait bagaimana kita menulis karya tulis ilmiah, gitu. Saya coba. Sebelumnya saya boleh tanya teman-teman, ada yang sudah pernah mempublikasikan? Tadi ada yang sudah mengusulkan angka kredit, saya dengar. Saya yakin paling enggak ada isi dupaknya itu terkait karya tulisnya. Ada dari berapa peserta ini, Bu? 30 ya? 30, Iya. 30 ya. Ada yang sudah menerbitkan karya tulis? Izin, Pak. Iya. Tapi tidak dipublikasikan. Oh, boleh, bagus. Ibu lupa ya, berarti ya. Oke. Atau paling yang sederhana, bikin laporan. Wah, ini harusnya sih semua ini. Ada yang belum pernah bikin laporan? Ini harusnya udah makanan sehari-hari ya.
Baik, saya izin nampilkan materinya. Apa sudah terlihat teman-teman? Belum Pak. Belum. Pak Arda. Belum ya, bentar. Nah, ini. Ada ya? Sudah? Halo? Sudah. Udah? Ya, sudah Pak. Oke. Sudah. Baik, teman-teman, mungkin tadi di awal sudah disampaikan, nama saya Ardelinata. Background saya memang kesehatan lingkungan, D3 kesehatan lingkungan, S1 Kesmas, S2 saya ambil Kesling lagi ya. Dan untuk kali ini saya dikasih kesempatan untuk berbagi terkait dunia tulis menulis. Saya yakin ini penting ya. Apalagi kemarin udah dapat materi dupak ya. Udah dapat ya. Baik, Bapak dan Ibu, ini bisa langsung itu ya, mulai ya Bu ya. Iya, silakan. Oh ya, masalahnya nggak ada reaksi. Takutnya saya ngomong sendiri. Jadi kayak ngomong sendiri ya Pak. Iya. Silakan lanjut Pak. Tapi Baik, suara baik. kecil. Nah, saya kira nggak apa-apa dibuka teman-teman, jadi biar ada interaksi ya. Mungkin panitia nanti kecuali kalau ada yang gaduh barulah boleh deh gitu, karena biar ini aja, biar ada interaksinya lebih ini. Baik, ini yang sebelah kanan teman-teman, ini saya sih berharap kemarin saya menyampaikan harapannya angkatan 2 ini hasil karya tulisnya ya, karena ini kan di ujungnya kita outputnya paling nggak punya draft ya teman-teman, menghasilkan karya tulis. Nah, saya berharap karya tulis yang dihasilkan dari teman-teman ini, saya mohon izin Dr. Titik, saya punya ide untuk dibukukan menjadi buku bunga rampai Bu. Jadi nanti di ujung ya kita maksimalkan teman-teman menghasilkan tulisan. Nanti kan kita kasih deadline waktu lah setelah diklat ini dimantapkan lagi. Nanti hasil terakhirnya mohon izin, kalau diizinkan Dr. Titik, saya menginginkan karya tulis angkatan 2 ini bila perlu angkatan 1 pun kita bukukan jadi buku bunga rampai. Jadi ada kenang-kenangan yang saya yakin ini menjadi semangat untuk teman-teman. Setuju nggak kira-kira? Luar biasa tuh. Nah, ya. Oke. Setuju. Ya. Jadi tidak hanya draft, saya berharap ini nanti saya di akhir akan kasih palingnya pengalaman saya. Teman-teman sebenarnya sangat bisa untuk menghasilkan sebuah karya tulis dan itu kita bukukan gitu ya. Dan di sebelah kanan ini adalah beberapa tulisan yang dimuat di jurnal ya. Nanti bisa teman-teman cek juga di link ini juga nanti saya kasih.
Nah, teman-teman, ini yang tadi katanya saya senang banget. Ini kan pesertanya milenial, artinya pasti tidak alergi dengan yang namanya internet, sudah biasa makanan sehari-hari. Nah, kita sebagai sanitarian tuh harusnya juga memperlihatkan eksistensi, ya. Ini beberapa saya bikin sengaja. Yang pertama saya bikin blog, ini namanya ardadinata.com. Ini adalah untuk melatih saya, tulisan-tulisan ringan sehari-hari saya posting di sini, ya. Terus ada yang khusus tentang dunia sanitarian, nanti teman-teman bisa berkunjung, itu insanitarian.com, ya. Dan yang ketiga yang saya kelola juga, karena saya senang dunia tulis menulis, saya membuat web produktifmenulis.com. Isinya ini adalah tentang kiat, tentang teknik-teknik menulis dan lain sebagainya. Nanti teman-teman kalau pengen tahu lebih lanjut terkait dunia menulis bisa berkunjung sini, karena ini banyak materi yang bisa teman-teman dapatkan di sini. Nah, ini yang coba akan saya sampaikan di pertemuan ini. Paling nggak ada 4 bagian ya yang akan coba saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait hakikat menulis itu seperti apa gitu ya. Sebenarnya apakah teman-teman atau siapapun itu sebenarnya bisa nggak sih menulis atau jadi penulis gitu ya. Itu nanti kita coba bahas di bagian pertama. Di bagian kedua saya masuk langsung karena tugas ini adalah karya tulis ilmiah. Saya akan coba bahas apa sih sebenarnya karya tulis ilmiah itu gitu ya, macam-macamnya dan sebagainya. Baru yang bagian ketiga ini prinsip atau yang harus seorang penulis kata itu harus seperti apa gitu, apa yang harus dipersiapkan dan lain sebagainya. Baru nanti di ujung terakhir saya akan coba berbagi, kita sama-sama belajar bagaimana sih menyusun karya tulis ilmiah khususnya gitu ya di bidang sanitasi lingkungan. Karena saya sudah mencoba menelaah ya, baik itu dari terkait peraturan-peraturan yang bicara tentang kesehatan lingkungan, baik itu di puskesmas, rumah sakit, KKP, dinas ya, dan tempat fasilitas kesehatan yang lainnya juga. Ini akan coba kita kolaborasi apa saja yang bisa kita tulis di sini ya. Baik, saya masuk ke bagian yang pertama, teman-teman. Sebenarnya apa sih hakikat menulis? Ini terus terang saya terinspirasi ketika saya kuliah S2, saya mengikuti materi dari dosen komunikasi UGM. Dia menyebutkan bahwa sesungguhnya menulis itu adalah mengekspresikan pengalaman melalui tulisan. Nah, dari kalimat ini saya menangkap ada 3 kata kunci. Yang pertama adalah ekspresi, ya. Ini teman-teman pasti punya. Pengalaman teman-teman juga punya. Dan yang terakhir adalah yang namanya menulis mau tidak mau harus ada wujudnya, adalah tulisan. Ya, ini nanti coba akan kita bahas satu persatu. Yang di tengah ini saya pernah menulis, jadi syarat untuk kita bisa terbiasa menulis itu mau tidak mau adalah membaca. Ini saya pernah menulis kata-kata seperti ini. Rahasia menjadi penulis itu adalah ada dalam diri teman-teman semua. Siapapun kita itu bisa jadi penulis ya. Penulis itu sebenarnya adalah milik mereka yang mau menulis, bukan membaca. Jadi bedakan ketika kita menulis dan membaca. Jangan dicampur aduk. Ketika kita nulis sambil membaca juga. Jadi sebenarnya menulis itu adalah menuangkan isi pikiran kita, kurang lebih seperti itu. Tapi gitu ya teman-teman, untuk jadi seorang penulis yang baik dan sukses mau tidak mau dia harus rajin membaca. Jadi 2 kata kunci ini pun menjadi titik tolak untuk teman-teman yang mau belajar menulis ya. Terus apa sih ekspresi? Ekspresi itu sebenarnya adalah ungkapannya dari, kalau misalnya seorang pelukis dia mengungkapkannya dengan menggambar gitu ya, dengan terus kalau
teman-teman penulis, dia pasti mengungkapkannya dalam wujud apa? Bisa pernyataan, bisa gagasan gitu ya, bisa perasaan ya. Terus apalagi selain ekspresi yang bisa kita tuliskan? Nah, ini yang penting menurut saya, dan ini saya yakin teman-teman mengalaminya semua ya, adalah pengalaman ya. Apalagi persyaratan yang ikut diklat ini adalah dia sudah melalui tahapan pendidikan yang menurut saya sudah cukup untuk bisa dituliskan pengalamannya. Pengalaman itu apa? Itu sebenarnya adalah hasil dari interaksi panca indera kita ya teman-teman dengan lingkungan kita sekitar. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar, apa yang kita sentuh, itu adalah wujud pengalaman-pengalaman yang bisa kita kemas menjadi sebuah tulisan. Terus masalahnya ini biar seseorang menjadi tahu pengalaman kita ini harus seperti apa ya. Dan lahirnya pengetahuan itu kan sebenarnya kalau kita baca silsilahnya adalah dia lahir dari pengalaman dulu, menjadi tahu, setelah tahu itu kemudian dia jadi pengetahuan dan lain sebagainya gitu. Jadi kata kuncinya adalah tulislah pengalaman teman-teman sekarang. Nah, masalahnya pengalaman yang seperti apa yang bisa kita dapat tuliskan? Ini saya sudah merangkum teman-teman, ada 4 hal yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama adalah pengalaman sendiri. Wah, ini pastilah harusnya kita bukukan. Jadi pengalaman yang tidak kita tuliskan itu tidak akan menjadi bahan cerita, tidak akan menjadi bahan kenangan buat orang lain, karena dia tidak tahu pengalaman kita seperti apa kalau kita tidak didokumentasikan ya. Saya yakin teman-teman di Puskesmas, di rumah sakit gitu ya, di KKP, BTKL dan lainnya semua itu pengalamannya luar biasa ya. Dan ini buku-buku saya ini yang di atas ini, yang kesehatan lingkungan ini adalah buku pengalaman saya mulai waktu kuliah D3 sampai saya sebelum PNS juga pernah ngajar di kesehatan lingkungan. Ini hasil publikasi saya di media koran dan majalah, saya kumpulkan, saya permak menjadi buku, akhirnya ternyata luar biasa. Kumpulan-kumpulan tulisan yang sudah saya pernah muat dan hasil makalah atau ikut seminar saya masukkan sini, akhirnya udah bisa bukukan. Nah, kalau yang buku Bersahabat dengan Nyamuk ini setelah saya jadi PNS, karena kegiatan saya di Litbang itu terkait penelitian tentang nyamuk, banyak hal yang menurut saya menarik dan sayang untuk tidak dituliskan. Dan ini jadilah buku Bersahabat dengan Nyamuk gitu ya. Terus yang buku yang 2 ini adalah ketika saya ikut penelitian etnografi kesehatan di beberapa wilayah di Indonesia, dan outputnya kita harus menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk buku. Ini adalah hasil pengamatan, wawancara, pendapat yang saya tuangkan bersama tim di dalam buku ini ya. Jadi selain pengalaman sendiri, pengamatan, wawancara, pendapat gitu ya. Dan saya yakin peserta diklat kali ini adalah dia sudah terbiasa ke lapangan melakukan wawancara, survei gitu ya, sesuai tugasnya, pengisian instrumen kesehatan lingkungan, dan itu adalah bahan yang harus kita tidak dituliskan. Itu sangat sayang ya, karena kemarin saya yakin di materi Dupak nilai yang paling terbesar tuh dari item penilaian Dupak itu adalah dari karya tulis. Kalau yang lain nilainya 0,00 sekian gitu ya. Kalau tulis itu pasti di atas 1, bahkan dia minimal 3 kalau saya lihat gitu ya. Jadi jangan abaikan pengalaman teman-teman mulai saat ini. Yakinlah teman-teman harus bisa menuliskannya. Yang ketiga teman-teman adalah tulisan. Jadi mau tidak mau menulis itu wujudnya adalah tulisan. Sejatinya teman-teman,
tulisan itu ada 3 ya, apapun bentuk tulisannya itu isinya ada 3. Jadi dia memuat pendahuluan atau latar belakang atau prolog dan sebagainya, terus ada isinya, juga ada penutup atau kesimpulan atau yang disarankan dan lain sebagainya. Jadi ada 3 poin ini aja teman-teman. Tulisan tuh apapun bentuknya ya, tulisan yang bagus tuh pasti memuat ini ya. Tinggal nanti kita konteksnya kita mau menulis apa gitu ya. Terus di dalam tulisan itu dia pasti butuh yang namanya alur ya. Bagaimana mengorganisasikan dari pembukaan, masuk ke isi, masuk ke penutup, itu alur tulisan ya. Kalau di novel itu juga ada alur juga itu. Jadi itu harus ada ya. Alurnya bagaimana? Bisa kronologis. Jadi dari tahap awal terus selanjutnya sampai akhir. Atau kita bisa flashback. Nah ini teman-teman misalnya nulis pengalaman bekerja di Puskesmas, di rumah sakit ya, terkait kegiatan sanitasi lingkungan di KKP dan lain sebagainya, itu bisa ditulis pengalaman itu. Jadi kita melihat ke belakang apa yang kita lakukan, atau dua-duanya campuran dari kronologis dengan flashback gitu ya. Dan alur ini teman-teman mau tidak mau biar runut dibacanya, biar enak orang senang membacanya dan sampai selesai, itu perlu ada urean, pola urean. Dan kali ini teman-teman beruntung, saya mencoba merangkumkan untuk teman-teman alur yang bisa teman-teman lakukan dalam tulisan. Yang pertama adalah tas. Ini bukan tas gendong ya, bukan tas untuk yang kita bawa sehari-hari, tapi ini adalah singkatan. Yang T-nya itu adalah tesis ya. Jadi bisa aja teman-teman mengungkapkan dalam tulisan tuh yang pertama adalah tesisnya dulu, yaitu apa? Pernyataan atau teori yang didukung oleh pendapat dari ahli misalnya, atau dari pendapat masyarakat sekalipun nggak masalah gitu ya. Apa objek yang kita teliti, yang kita amati nggak masalah. Itu pertama tesis. Yang kedua antitesis, berarti lawannya dari tesis. Jadi selanjutnya kita mencoba mendampingkan ya. Jadi pernyataan yang awalnya misalnya bahwa sampah itu ada masyarakat dia menyebutkan bernilai ekonomi. Terus ada juga yang antitesisnya bahwa sampah itu misalnya bisa menjadi sumber penyakit. Nah kita padukan tuh ya antara tesis dan antitesisnya. Wah itu udah jadi sebuah bahan tulisan yang menarik tuh. Apa yang mungkin secara ekonominya seperti apa, secara menjadi sumber penyakitnya seperti apa, itu udah antitesis ya. Baru yang terakhir sintetis ya. Sintetis ini adalah gabungan ya antara dari beberapa paduan atau dari beberapa pendapat sehingga menjadi satu narasi yang baru gitu ya. Jadi tugas penulis bisa nih merangkai-rangkai dari masalah yang di depan diungkapkan tuh dengan argumentasi A, B, C dan sebagainya. Ujungnya kita cari solusi baru, kayak tadi bersahabat dengan nyamuk atau ini bersahabat dengan malaria. Kok bersahabat gitu ya, pasti ini akan banyak orang yang menganggap bahwa ini kok disahabatin gitu ya. Padahal kalau baca isinya, ini adalah justru sejalan dengan program terkait pemberantasan malaria gitu ya. Ini salah satu pendekatan narasi yang teman-teman bisa tulis ya. Terus yang kedua adalah DSN. Kita menyandingkan di dalam tulisan itu dulunya seperti apa. Kita ceritakan masalah pengelolaan sampah dulu kayak apa sih gitu. Kok dulu tidak banyak masalah. Terus sekarang seperti apa? Kok sekarang banyak terjadi penyebaran penyakit yang bersumber dari sampah, misalnya di situ saya yakin teman-teman KKP sering melihat misalnya tikus gitu ya, itu. Terus juga nantinya seperti apa. Jadi pengelolaan sampah dulu seperti apa, sekarang bagaimana. Nah
Kalau ini sampah misalnya tidak dikelola, next gitu ya, kemudian hari nantinya akan seperti apa, itu aja udah jadi sebuah narasi yang utuh ya teman-teman. Dan yang ketiga, ini adalah duduk perkara ya. Jadi masalah kita apa duduk perkarakan. Jadi penulis itu menghadirkan masalah ya, tapi tidak menghadirkan masalah aja ya penulis itu. Baru setelah menghadirkan masalah, duduk perkara. Alasannya apa? Kenapa masalah ini penting harus diketahui oleh masyarakat, oleh pembaca gitu ya, kita sebutkan di situ. Nah, dengan dimisalkan kita ambil contoh gitu ya, seperti tadi sampah misalnya. Sampah kalau tidak dikelola dengan baik gitu ya, bisa menyebarkan penyakit. Alasannya apa? Sebutkan gitu ya. Kita contohkan juga kasusnya. Dan terakhir kita duduk perkarakan, artinya kita diskusikan. Penulis mendiskusikan dengan ditambah referensi ilmu terkait pengelolaan sampah yang baik itu seperti apa dan sebagainya. Itu udah jadi sebuah tulisan yang menurut saya akan menarik gitu ya. Dan yang keempat, ini adalah pendekatan yang biasa dilakukan oleh teman-teman jurnalis ya, wartawan, terus penulis freelance. Dia melakukannya seperti ini. Jadi dia melihat apa, siapa, kapan, mengapa, di mana dan bagaimana. Jadi apa nih yang akan kita tulis ya? Misalnya apa sekarang, misalnya lepto gitu ya. Nah, lepto tuh terkait ngenanya siapa aja. Oh, ternyata di daerah banjir, orang-orang di daerah banjir tuh dia punya peluang misalnya. Kapan terjadinya? Terus mengapa gitu ya, kita ceritakan semuanya, di mananya, peluangnya di mana aja, daerah mana aja, karakteristik lingkungan seperti apa gitu ya. Dan yang terakhir, bagaimana kalau kondisi-kondisi yang sudah kita bicarakan ini tidak ditangani dengan baik, akan ya kita ceritakan di ujungnya dan kita kasih solusinya terakhirnya ya. Dan yang terakhir yang bisa teman-teman lakukan ya, adalah dengan melakukan perhatian, minat, hasrat, tindakan. Nah, ini saya harapkan sih teman-teman udah nanti nggak usah jauh-jauh terkait tema sanitarian lingkungan ini, karena perhatian teman-teman yakin kerjaan adalah dengan sanitasi lingkungan. Bidangnya banyak banget, nanti saya akan perlihatkan. Ini nggak akan habis, saya yakin ide-ide yang untuk ditulis nggak akan habis. Termasuk adalah minatnya, karena di bidang sanitasi lingkungan itu kan banyak ya, mulai dari air, makanan, udara, tanah, bangunan sampai dengan vektor gitu ya. Kita minatnya mau di mana nulisnya gitu ya. Silakan aja, bidang-bidang catering itu kan banyak ya. Termasuk hasratnya ya kita ungkapkan gitu ya. Dan terakhir adalah tindakan, actionnya gitu ya, dari tema yang akan kita bahas. Dari 5 ini kira-kira gimana teman-teman? Punya inspirasi kah? Punya ide kah setelah mendengar ini? Halo? Ya Pak. Masih nyimak? Oke, ya palingnya saya merangsang ini di depan sengaja ya, biar kita jangan langsung menulis karya tulis gitu, karena menulis itu sebenarnya harus dibiasakan gitu ya. Baik, saya lanjutkan ya. Ini coba saya rangkum teman-teman. Jadi tulisan itu ada 2 secara keseluruhan, ada khayali, hayalan, ada fakta gitu ya. Nah, di ini oke lah, kita abaikan yang hayalan-hayalan ini, kita lari ke yang fakta ya. Fakta itu ada 2, informatif sama ilmiah ya. Ini bisa nanti teman-teman baca sendiri ya. Ya, tapi kita langsung ke sini nih, karena materi ini adalah terkait yang ilmiah. Dan ini kalau dari runut kita bisa, saya yakin teman-teman ketika kuliah juga sudah dapat tulisan, tugas menulis gitu ya, itu larinya ke tugas pendidikan. Dan di ilmiah itu yang sebenarnya kegiatan teman-teman itu ada masuknya ranah penelitian, kajian, ulasan, laporan dan sebagainya ya. Nanti kita bahas di belah sini paling kanan ya. Oke, kita lanjut. Ini coba saya petakan dari tadi jenis-jenis. Ternyata teman-teman, karya tulis itu ada karya tulis ilmiah, kayak semi ilmiah ya.
termasuk di situ adalah populer gitu ya, sama non ilmiah ya. Ini yang tadi di depan coba saya petakan di sini, nanti bisa teman-teman lihat baca. Nah, kita tadi kan ini banyak macamnya ya, tulisan-tulisan ini. Coba saya kasih gambaran, nanti bisa teman-teman. Tadi saya di awal saya punya mengelola web yang namanya insanitarian.com. Itu adalah tulisan-tulisan terkait kesehatan lingkungan ya. Ini juga saya tulis tapi secara ilmiah populer ya. Jadi ada dasarnya, ada rujukannya, tapi kadang-kadang juga hanya informasi ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di situ. Nah, terus juga produk tulisan lain adalah teman-teman bisa menulis buku ya. Dari sekarang saya berharap teman-teman proyeksi bisa menulis buku. Yang ini adalah buku waktu tugas kuliah saya bukukan, ini juga tugas kuliah saya bukukan. Terus yang ini adalah buku pengalaman saya di dunia penulis, saya coba bukukan dan ini luar biasa responnya karena memang ditulis secara populer ya. Jadi teman-teman bisa menulis buku, juga buku tuh ada yang ilmiah, ada yang semi ilmiah, populer dan lain sebagainya. Ini hanya media saja. Dan yang paling kanan ini adalah tulisan saya sejak COVID, ketika COVID baru muncul, saya nulis di fokus utama. Ini adalah majalah ilmiah populer. Nanti dokumen lengkapnya bisa saya share nanti di akhir ya, untuk baca-baca. Dan ini adalah yang belum lama ini saya diminta redaksi untuk bikin tulisan ilmiah populer juga. Karya tulis ilmiah gitu ya, untuk sebuah majalah. Saya langsung tulis lalu lintas mikroba dalam tubuh manusia. Nanti teman-teman paling nggak model-model kayak gini ya, bisa ini menurut saya hitungan jam, kalau bahannya sudah ada, sangat bisa untuk kita tulis jadi sebuah artikel ya. Saya berharap nanti teman-teman semuanya bisa menghasilkan artikel ilmiah. Dan ini contoh yang tulisan saya yang dimuat oleh media koran ya. Ini ketika kasus makanan kadaluarsa, saya baca beritanya, terinspirasi langsung nulis. Terus juga ini pencemaran udara ya. Termasuk ini sampah, ketika sampah merajalela di kota Bandung tuh waktu dulu, saya terinspirasi langsung menulis. Dan ini ketika hari malaria nih, hari nyamuk, saya nulis 5 artikel, alhamdulillah semuanya dimuat. Dan ini teman-teman bisa menulis seperti ini. Dan ini yang pernah dimuat majalah Intisari ya. Ini saya termasuk yang belajar terkait edit ya, narasi. Ini Intisari, ini saya mengirimkan 4 halaman, dia bisa jadi 2 halaman. Ternyata tulisan saya di awal-awal banyak yang mubazirnya. Ternyata ketika diedit, ternyata mantap juga nih gitu ya. Ini juga sama. Dan ini yang akan kita coba bahas terkait ilmiah. Ini adalah contoh-contoh artikel ilmiah di jurnal ya. Kebetulan saya dipercayai sebagai editor di jurnal higiene ini di Makassar, UIN Makassar. Terus ini adalah di Poltekkes Maluku, saya juga jadi mitra bahasa dan editor ya. Terus ini adalah di Aspirator ya. Ini khusus tentang nyamuk nih, vektor, terutama vektor ya. Kalau ini kesehatan lingkungan semua masuk di sini. Dan kalau ini jurnal kesehatan terpadu, ini multi nih, karena dia adalah kampus, dia mempayungi untuk perawat, gizi, counseling dan lain sebagainya. Jadi materinya disesuaikan ya. Nah, selain di jurnal, teman-teman juga sebenarnya punya peluang untuk menulis di proceeding ya. Bedanya apa Pak dengan di jurnal? Kalau di proceeding itu kita diawali dengan presentasi. Jadi kita misalnya panitia menerima naskah untuk proceeding gitu ya. Kita ngirimkan draftnya, biasanya abstrak dulu, baru kalau diterima materi lengkapnya kita kirimkan. Nanti sebelum diterbitkan ini kita presentasi dulu biasanya ya.
Baru setelah presentasi nanti di ujung adalah keluarlah buku proseding ini ya. Saya yakin teman-teman mampu untuk membuat ini menulis ini. Nah, pertanyaannya teman-teman, ini kan tulisan karya ilmiah. Kalau saya lihat ini kan ada dua kata kunci yang menurut jadi pegangan kita, ada tulisan, ada ilmiah. Tadi di depan menulis sudah ya. Sekarang tulisan tuh apa gitu ya? Ini sangat sederhana. Jadi hasil menulis atau kalau yang bukan ilmiah nyebutnya biasanya karangan gitu ya. Itu bisa di majalah, surat kabar, jurnal dan lain sebagainya. Nah, yang ilmiah itu apa? Jadi segala sesuatu yang bersifat keilmuan. Jadi kalau kita bicara di sini adalah keilmuan sanitasi lingkungan gitu ya. Itu adalah sudah dari kontennya itu udah sanitasi lingkungan itu udah ilmiah dan tinggal kita tuangkan dalam bentuk tulisan yang ilmiah gitu ya. Nah, kita lanjut teman-teman, mengapa TSL ini harus menulis KTI ya? Kenapa ya? Halo? Ya? Ini masih menyimak? Siwa. Oke. Masih Pak. Kemarin kan dikasih materi dupak ya. Ada satu item materi yang jelas-jelas di situ nyebutin ya bahwa harus menulis karya tulis gitu ya. Nilainya juga luar biasa. Nanti ada slide yang ini akan saya rangkum nih. Ya. Paling nggak ini ya teman-teman. Yang ini nanti bisa kita baca lah teman-teman ya. Jadi ini sangat penting ya, seorang sanitarian atau tenaga TSL ini, tenaga sanitasi lingkungan ini harus menulis. Kenapa? Biar eksistensi kita juga diakui, terus juga pola pikir kita terlatih ya. Apalagi teman-teman di lapangan nih, baik di puskesmas, rumah sakit maupun KKP, BTKL dan lain sebagainya, itu kan pasti punya problem ya dari wilayah kerjanya. Nah, itu kalau kita terlatih menulis, itu biasanya untuk memecahkan suatu masalah ya bidang sanitasi lingkungan itu misalnya akan terbantukan tuh ya, karena seorang penulis pasti polanya adalah kita mencari masalahnya apa nih, terus jalan keluarnya seperti apa nih secara keilmuan. Jadi walaupun cuma oret-oret itu udah sebenarnya adalah latihan dari orang berpikir ilmiah gitu ya. Nanti ini kenapanya nanti teman-teman bisa baca ya. Ini saya udah rangkum. Dan ini yang penting, kalau yang sudah pernah baca buku pedoman ya, ada yang sudah pernah atau kalau belum nanti saya kasih deh ya. Ini di dalam buku ini yang dikeluarkan oleh PPH Pusat, dia menyebutkan tuh bahwa salah satu angka kreditnya itu dari publikasi ilmiah. Coba kita lihat di sini ada kata karya tulis ilmiah sama publikasi ilmiah. Batasannya seperti apa sih kalau KTI? Nah, kalau di Permenpan RB 71 2001 itu menyebutkan, jadi tulisan itu hasil pokok pikiran, pengembangan, hasil kajian atau penelitian ya. Di bidang apa? Ya bidang kita, sanitasi lingkungan, kesehatan lingkungan. Jadi bisa pokok pikiran, jadi ide kita dituangkan dalam tulisan terus ditambah referensi dikit-dikit gitu ya, itu udah sebuah karya tulis ilmiah gitu ya. Termasuk pengembangan apa? Mungkin teman-teman punya problem kan di lapangan tuh, berpikir mengatasi masalah air nih harus gimana nih, itu udah pengembangan ya. Apalagi lebih lanjut, lebih tinggi lagi adalah kita bisa mengkaji atau melakukan penelitian, survei dan lain sebagainya. Itu luar biasa gitu ya. Nah, di dalam buku ini teman-teman di situ disebutkan tuh bahwa kegiatannya publikasikan dalam bentuk karya tulis maupun karya ilmiah lain bidang kesehatan lingkungan yang dipublikasikan ya, dalam berbagai bentuk yang diseminasikan, baik internal eksternal. Kalau internal itu artinya misalnya di kantor KKP sendiri, di Puskesmas, di dinas sendiri gitu ya. Kalau eksternal kita publikasinya keluar. Misalnya teman-teman Puskesmas ikut publikasi di tempat saya atau di tempat KKP atau BTKL yang punya media gitu ya. Gitu. Ya. Ini apa ini?
izin. Oh, oke. Terus selanjutnya, ini peluangnya nih, saya coba rangkum dari Dupaknya sanitasi lingkungan yang terbaru nih, ya. Jadi karya tulis itu bahannya itu tentang tadi ya, sama hasil kajian, hasil penelitian, survei, evaluasi yang teman-teman lakukan di lapangan itu jangan lupa ditulis ya. Udah capek-capek mendata, hanya bikin laporan doang, sayang banget gitu ya. Nah, bentuknya ini bisa kita terbitkan ke jurnal, ke majalah ilmiah, atau kita bikin bukukan gitu ya untuk hasil ini. Terus yang kedua bisa tinjauan ulasan ilmiah dari gagasan sendiri di bidang sanitasi lingkungan. Jadi kita bisa bikin review dari literatur yang ada untuk mendukung gagasan kita. Itu nanti bisa kita terbitkan di jurnal, majalah ilmiah, makalah, buku gitu ya. Termasuk hanya menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, itu udah masuk ya. Dan ini medianya yang teman-teman bisa isi nanti ya. Selanjutnya, ini saya kira kita lewat sama ya, tapi intinya di sini bahwa teman-teman tuh sebenarnya bisa menulis ya artikel ilmiah ya. Dan di modul saya kira ada, ini teman-teman sudah baca. Nah, ini yang penting saya coba ringkas di sini. Ciri tulisan artikel ilmiah itu paling nggak ini. Yang pertama adalah lugas dan sistematis. Jadi tulisan kita tuh harus tidak bertele-tele ya, langsung menuju ke pokok bahasan. Tadi misalnya tentang masalah air ya. Langsung berbicara tentang air, bahwa air misalnya menjadi kebutuhan pokok, kalau tidak air bersih tidak tersedia di lingkungan rumah gitu ya, akan berdampak apa gitu ya. Itu langsung aja gitu ya, sudah nggak usah bertele-tele, tapi nanti sistematis penulisannya. Sistematis itu apa? Jadi runut dari awal pembukaan masuk ke isi, itu ada apa? Ada urutannya, tidak tiba-tiba kita dari masalah langsung kesimpulan misalnya, itu nggak logis nanti lah ini. Terus yang kedua tuntas, artinya tema yang kita bahas di dalam tulisan itu tuntas, jadi tidak ngambang ya, tidak menggantung. Terus yang selanjutnya ini yang paling penting teman-teman adalah tulisan kita harus objektif tuh, jadi berdasarkan fakta, berdasarkan data, bukan hasil khayalan kita. Jadi ada data ada referensi yang kita rujuk, ada pendapat yang kita pegang di dalam sebuah tulisan atau artikel ilmiah. Terus cermat, ini artinya apa? Jadi tulisan kita jangan sampai ada kekeliruan ya, jangan sampai ada kesalahan ketika kita menulis ya. Terus yang selanjutnya adalah terbuka. Jadi tulisan artikel ilmiah itu kita jangan takut nanti ada yang mengomentari dengan bentuk tulisan yang lain, itu justru bagus, nanti gayung bersambut tuh ya. Makanya kalau di media koran tuh biasanya ada tanggapan dari tulisan si A gitu ya. Itu ilmiah itu. Jadi kita ada argumentasi ketika seorang dia mengomentari tulisan kita dengan bentuk tulisan lagi gitu. Dan selanjutnya adalah logis ya. Jadi memang harus diterima kalau saya urean-urean yang kita itu ya, yang jelas harus benar gitu ya. Makanya dulu saya waktu jadi peneliti ada kata-kata bahwa peneliti itu boleh salah, boleh salah. Aduh, jadi lupa saya. Peneliti itu peneliti itu boleh salah tapi tidak boleh bohong gitu ya. Menulis ilmiah itu sama ya. Jadi nanti kita bisa argumentasikan. Jadi kita jangan takut untuk dikomentari oleh penulis lain gitu ya. Justru itu nanti kita belajarnya di situ. Oh, ternyata ada argumentasi lagi yang lebih pas gitu ya. Itu nggak masalah. Dan yang terakhir teman-teman, karena kita menulis artikel ilmiah, karya tulis ilmiah, maka harus menggunakan bahasa baku ya,
ya teman-teman rajin-rajin lah. Kalau dulu EYD ya, sekarang adalah QEB, dan ini bisa di-download, teman-teman bisa cari di itu ya. Terus yang selanjutnya, ini saya kira ragam bahasa ilmiah, tadi mirip-mirip dikit, tapi yang saya akan mencontohkan kenapa kita harus menggunakan ragam ilmiah untuk menulis karya tulis adalah bagian yang ini nih. Misalnya adalah ini, tenaga sanitasi lingkungan Puskesmas yang ada di Provinsi Jawa Barat kebanyakan telah menulis KTI. Nah, kata-kata kebanyakan ini ya, ini kan ambigu ya Bang, belum pasti gitu. Kebanyakan tuh berapa? 10k, 20k gitu ya. Jadi kalau menulis nia lebih bagus kata-kata yang kayak gini tuh langsung to the point, diganti dengan angka. Misalnya tenaga sanitasi lingkungan Puskesmas yang ada di Provinsi Jawa Barat gitu ya, sebanyak 20 orang telah menulis KKI gitu. Termasuk contoh yang ini yang logis nih. Ini kalimat yang logis nggak nih? Masalah pengembangan pengelolaan sampah perlu ditingkatkan. Ini yang perlu ditingkatkan nih masalahnya atau apa gitu? Makanya ini masalah ini jadi tidak logis kalau tempatnya di sini. Makanya lebih bagus masalahnya hilang nih kata masalahnya. Jadi kita langsung aja pengembangan pengelolaan sampah perlu ditingkatkan. Jadi yang perlu ditingkatkan itu adalah pengembangan pengelolaan sampah gitu ya. Itu termasuk yang lainnya nanti bisa teman-teman baca ya. Ini akan kita kasih. Dan kita lanjut ke prinsip penulisan KTI ya. Yang pertama etika juga harus dijaga. Proses berpikirnya seperti apa sih menulis ilmiah, terus sikapnya seperti apa. Kaidah penulisan tadi udah kita bahas di depannya. Kita coba bahas yang 3 ini ya. Yang sebelah kiri itu adalah harus, yang teman-teman penulis KTI harus lakukan atau perhatikan etikanya adalah harus akurat ya. Terus harus jujur, harus menjunjung tinggi tanggung jawab. Nah, ini harus mencantumkan sumber informasi. Jadi menyantumkan citasi itu adalah bukan hal yang sesuatu yang jelek ya teman-teman, malah justru bagus ya. Kita justru bertanggung jawab menghargai terhadap sumber informasi yang kita kutip gitu ya. Termasuk harus objektif dan tulisan ya. Dan ini yang tidak boleh nih, yang sebelah kanan saya sengaja dipisahkan kiri kanan. Yang sebelah kanan ini tidak boleh mengganti fakta dengan dugaan. Jadi manipulasi data, mengganti hasil data tabulasi yang kita itu nggak boleh ya. Ini nanti bisa teman-teman ini untuk rambu-rambu saja ya. Dan ini prosesnya teman-teman. Proses berpikir ini itu ada 3 paling enggak ya. Yang pertama adalah deduktif. Artinya apa? Kita menarik nih dari pernyataan umum 1, 2, 3 dan seterusnya menuju ke pernyataan khusus ya. Jadi dari umum dulu kita nulis tuh ya, baru disimpulkan terakhir. Terus yang selanjutnya adalah induktif. Jadi menarik kesimpulan dari fakta khusus. Baru kita alasannya diuraikan tuh di belakang. Jadi di depan kita kesimpulan fakta-fakta khususnya kita di depan ya, baru uraiannya kita tulis di belakang ya. Terus yang ketiga adalah berpikir metode ilmiah ya. Jadi untuk kita bahwa tulisan kita ini sesuai dengan metode ilmiah, ya mau tidak mau adalah kita ini bisa gabungan dari deduktif sama induktif ya. Artinya apa? Metode ilmiah itu pijakan awalnya adalah dari teori. Dari teori terus kita lihat dibenturkan dengan masalah ya. Terus kita penulis itu udah memperkirakan hipotesisnya apa gitu ya. Jadi jawaban sementaranya apa gitu ya. Baru nanti untuk betul enggak jawaban sementara ini kita lakukan verifikasi data gitu ya di terakhir tuh ya, sehingga valid. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan jadi valid gitu ya. Dan yang ketiga ini metode berpikir ilmiah itu adalah paling enggak teman-teman ini yang bisa dilakukan. Jadi nanti
ketika kita menulis nih ya, kita bisa merumuskan masalahnya apa yang akan kita tulis ya. Terus kita mengajukan hipotesisnya apa. Kalau masalahnya A, jawabannya apa nih gitu ya. Baru kita setelah hipotesis, kita cari bahan nih, verifikasi, mengolah, menganalisis data yang ada gitu ya, cari referensi dan sebagainya, kita olah di sini, barulah dari rangkaian ini kita udah bisa ngambil tarik kesimpulan. Itulah berpikir ilmiah dan menulis karya tulis ilmiah itu seperti itu rangkaian-rangkaiannya. Dan ini sikap ilmiah, nanti teman-teman bisa detailnya baca di modul, saya kira udah lengkap ya. Jadi ya kita harus punya visi yang jelas orang yang berpikiran ilmiah itu ya, termasuk kritis dan berani, terbuka kalau ada masukan dan lain sebagainya gitu ya. Oke, ini bagian yang terakhir teman-teman, penyusunan karya tulis bidang sanitasi lingkungan. Ini contoh saja. Jadi kita bisa nulis di koran, di majalah, jurnal, proceeding gitu ya. Itu lahan kita ya. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana Pak Arda biar kita dapat ide nih? Pakai tiga ini aja ya. Banyak membaca wajib ya. Berjalan teman-teman, saya yakin tugas di lapangan sering dilakukan gitu ya. Dan yang termasuk yang silaturahmi ini kan dengan masyarakat, dengan lahan kerja kita gitu ya. Itu adalah sebenarnya pasti kalau teman-teman tadi mengamati yang di bagian depan, itu pasti banyak ide tuh yang bisa kita tulis ya. Semoga setuju ya teman-teman ya. Nanti kita bisa praktek nih. Nah sekarang tahap penyusunannya nih ya. Itu ada persiapan, ada pengumpulan data, penyuntingan, penulisan karya ilmiah. Di persiapan ini yang kalau bisa sih kita bisa praktek nih ya. Pemilihan topik, studi pustaka seperti apa, pada bagaimana cara cari pustaka, nanti coba share pengalaman saya, terus merumuskan hipotesis itu seperti apa. Ini kan banyak macamnya nih ya. Teman-teman saya yakin sudah banyak, bisa pakai pohon masalah, bisa pakai fishbone, bisa pakai apa lagi, bisa pakai hanya yang sederhana, oret-oret saja, tuh susunan ke bawah itu juga bisa, sampai akhirnya kita bisa pembuatan kerangka tulisan. Nanti di akhir tadi yang jurnal-jurnal sudah saya terbitkan, kerangkanya seperti apa nanti kita lihat ya. Pengumpulan data ini kalau penulisannya adalah basicnya dari penelitian atau survei ya, mau tidak mau kita harus mengumpulkan dulu, baru kita bikin draftnya gitu ya. Dari pengumpulan ini kan kita golongkan tuh, bikin tabel, bikin grafik dan sebagainya gitu ya. Baru tulisan kita sunting, baru terakhir adalah kita penulisan dari draft-draft yang ada itu kita tulis secara utuh. Dan ini adalah proses penulisannya teman-teman. Nanti kita bisa belajar pemilihan topik, struktur penulisan KTI-nya tuh macam-macamnya seperti apa gitu ya. Terus juga urutan proses penulisannya. Tadi kan di depan ada, kalau di jurnal tuh ada abstrak, ada pendahuluan, ada hasil, ada pembahasan, ada kesimpulan. Itu apakah kita harus berurut nulisnya? Nah nanti kita coba bahas ya teman-teman. Ada trik. Nah ini yang penting teman-teman harus sadar, topik ya. Jadi mulai dari sekarang tanamkan bahwa udah gak usah jauh-jauh, topiknya adalah yang kita kuasai dan kita minati apa di bidang sanitasi lingkungan. Nah terkait bidang sanitasi lingkungan itu kan udah ada peraturan pemerintahnya tuh ya, PP nomor 6 tahun 2014. Di situ jelas banget tuh teman-teman bidangnya, ada terkait media air, media udara, media tanah, media pangan, sarana bangunan, sama vektor dan binatang penggawa. Udah, sekarang kita teman-teman dari 30 orang ini mau minatnya apa? Mau masalah air, tulis masalah air, masalah udara, tulis masalah tanah, masalah vektor gitu ya. Atau dari sisi bangunan fasilitas boleh, atau dari sisi kualitas pangan silakan.
Udah, nggak usah jauh-jauh tema ini, yang teman-teman bisa tulis ya. Nanti kita coba cari referensinya seperti apa. Nah, kalau masih kurang puas, ini teman-teman nanti saya punya PDF-nya. Teman-teman harus baca juga ini. Ini adalah standar ya, standar kompetensi bidang sanitasi lingkungan ya. Jadi di sini lengkap juga nih, yang tadi di depan air, udara, tanah. Nah, detailnya tuh teman-teman bisa baca di SKKNI terkait bidang sanitasi lingkungan, itu detail banget. Dan ini udah jadi topik-topik menurut saya, tinggal teman-teman mau milih apa. Apakah pangan? Contoh misalnya analisis risiko kualitas higienis sanitasi pangan ya. Terus apa lagi? Ini misalnya survei kualitas udara, pengendalian kualitas air, termasuk yang lainnya. Ini sudah ada lengkap banget, sampai 6 biji nih, 65 item. Silakan, ini jadi kalau dibagi rata dengan 30 orang juga ini masih sisa gitu ya. Ini masih diterjemahkan lagi ke bawahnya ini, satu tema ini pun, karena kita harus lebih spesifik ya. Nah, ini perangkat, kenapa saya suruh panitia menginformasikan teman-teman untuk paling nggak bisa mendownload dan menginstalnya ya, karena ini sangat membantu. Nanti saya coba contohkan ya. Jadi ini ada referensi itu nanti teman kalau nyari jurnal itu ada yang berbayar, ada yang gratisan ya. Terus kalau ini yang di Indonesia, portalnya udah nyatu nih, di Garuda, Sinta ya, DoAJ, itu semua bisa teman-teman cari di sini. Tapi ada tempat yang saya sangat favorit, nanti saya kasih tahu ke teman-teman. Ini yang biasa saya lakukan ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat nih di linknya ya. Nanti saya share ya. Ini nanti kita praktek ya teman-teman. Ini kita dengan mengetikkan kata kunci, karena ini adalah webnya bahasa Inggris ya, dan memang sumber referensinya banyaknya bahasa Inggris, maka kita kata kuncinya di sini. Tadi kan teman-teman udah mau nulis ya temanya apa. Ini contoh saja, saya ketika mengetikkan environmental health ya, ini bisa pilih nih, apakah kita mau mencari jurnal terkait tema ini, atau kita mau siapa sih yang menulis tentang tema ini gitu ya, tinggal klik ini ya. Kalau kita cari jurnal, klik yang find journal. Kalau kita ingin mencari artikel yang terkait ini ya, kita tinggal nih klik ini. Dan ini contoh yang jurnal. Ketika saya klik yang jurnal, keluarlah ini banyak. Jadi banyak banget ya. Ini kalau diklik teman-teman, nanti kita praktek. Ini banyak juga ya, dan kita bisa baca isinya ya. Yang kedua, ini yang favorit saya kalau cari referensi adalah di PubMed. Kalau terkait kesehatan ya, ini bisa teman-teman buka ini. Dan sebenarnya yang tadi juga, yang ini bisa juga isinya tuh nanti larinya ke yang sini juga ya. Jadi terserah teman-teman mau langsung ke sana. Kalau saya sih senangnya yang pakai Jani ini dulu, baru kalau misalnya mentok nggak dapat lagi, saya kesini gitu. Dan di tempat yang lain banyak juga ya. Oke, kita langsung ke struktur ya. Ini di struktur tuh yang umum tuh itu sebenarnya ada yang menyebutkan IMRAD, itu singkatan dari Introduction, Method, Result, sama Discussion. Jadi menulis karya tulis ilmiah itu sebenarnya isinya ini ya. Nah, kenapa dia di IMRAD itu nggak ada judul abstrak datar? Ini bukan nggak penting gitu ya, tapi dia pokoknya adalah di sini ya. Termasuk kesimpulan itu ada di sini, pembahasan ya. Nanti kalau kita coba lihat, ini bisa teman-teman baca ya. Nah, kita coba lihat ya, satu persatu. Ini secara teknisnya nanti bisa sebagai panduan saja. Ini di modul juga saya yakin
Ini bagi mereka yang nggak senang kurang senang baca banyak gitu ya, ini saya coba rangkum, nanti teman-teman bisa lebih detailnya bisa baca ya. Ini saya coba rangkum dari beberapa referensi lain, termasuk yang modul teman-teman sudah miliki ya. Jadi untuk judul ini diharapkan singkat, jelas, deskriptif, dan paling nggak menarik. Karena apa? Di jurnal itu biasanya nggak ada gambar yang aneh-aneh gitu ya, dominan tulisan gitu. Makanya kita daya tariknya paling nggak judul yang kita harus bikin menarik gitu ya. Terus juga ada yang menyebutkan bahwa tidak lebih dari 12 kata. 12 kata tuh di luar kata sambung ya, kayak dan gitu ya. Itu di luar yang itu gitu ya. Termasuk di sini kan ada biasanya kalau di halaman 2 tuh ada terkait judulnya nih ya. Jadi titelnya tuh tidak lebih dari 40 karakter diharapkan, sehingga terbacanya jelas. Oh, ini tulisan ini judulnya ini gitu ya. Terus nama penulis saya yakin nggak usah ya, tinggal nanti teman-teman. Terkait abstrak ini bentuknya ya, ada yang satu paragraf. Nah kayak ini kan di satu paragraf kan. Ada juga jurnal yang dia terstruktur ya, atau makalah ada yang struktur, jadi dipisah abstrak terus ke bawahnya metode yang lainnya sampai kesimpulan gitu ya. Jadi kita lihat patuh aja sama pedomannya jurnal yang akan kita kirim. Termasuk berisi ringkasan Imret tadi ya. Jadi teman-teman di jurnal tuh di abstrak tuh ada introduksinya, metodenya seperti apa gitu ya, sampai terakhir. Terus abstrak ditulis di bawah abstrak ini kan ada kata kunci nih ya. Kita ditulis 3 sampai 10 kata ya, atau perasa kata. Jadi bisa gabungan kata gitu ya, perasa tuh. Oke. Nah, ini yang pendahuluan ya. Nanti bisa teman-teman baca ya. Nanti kita lebih diskusi aja. Jadi yang paling penting ini yang membedakan antara ilmiah populer dengan ilmiah untuk jurnal proceeding itu ada, kalau ini saya harap teman-teman palingnya kalau ini kan harus ada bahannya ya, jurnal. Kalau enggak untuk peserta ini minimal banget ini bisa menulis yang ini nih. Jadi kalimat pendahuluan tuh kalimat paragraf pembukanya mengajak, menggoda, mengusik agar terus membaca. Jadi harus menarik kalimat pertamanya ya, di alinea pertamanya tuh. Terus juga ada berisi pengantar topik yang akan kita bahas gitu ya. Dan sebelum masuk ke isi kasih satu paragraf untuk menghubungkan antara latar belakang atau pendahuluan terhadap isi gitu ya. Nah kalau untuk jurnal ini udah saya mengelis, nanti tinggal teman-teman sesuaikan saja ya. Terus selanjutnya setelah pendahuluan ada metode ya. Ini rinciannya ini ya. Nanti kita bisa diskusi. Saya berharap nanti ini saya bisa share ya, sehingga ada pegangan untuk teman-teman ya. Jadi untuk metode dan tiap jurnal beda-beda ya. Ada yang kayak ini yang di Higiena tuh dia rinci metode penelitian, jenis penelitiannya. Ada yang cukup dia metode langsung kita cerita di sini. Ya. Termasuk juga yang hasil penelitian ya. Nah kayak ini hasil penelitian tuh kita ini yang banyak kekeliruan ya, antara hasil dengan pembahasan itu biasanya dibahas berulang-ulang. Ini yang harus kita lakukan teman-teman di hasil ini, penulisan hasil, tidak harus memasukkan semua data yang hasil penelitian kita. Jadi pilih data yang menarik, yang mungkin bisa kita kembangkan dan itu cocok dengan tema yang kita angkat di judul gitu ya. Jadi nggak usah semuanya ya. Kayak ini saya ambil yang ini kepadatan jentik berdasarkan habitat spesifik dan tipe ekosistem. Jadi dua item ini yang nanti kita bahas gitu ya. Terus juga harus memuat deskripsi secara umum dan menyeluruh hasil penelitian. Jadi dari lokasi kita ceritakan secara ini sepintas, baru kita masuk ke hasilnya dengan di lokasi itu seperti apa.
Ini uraiannya tinggal nanti teman-teman bisa baca ya. Kita nanti bisa diskusi. Dan untuk pembahasan, ya, nanti nih. Tadi kan di awal kalau untuk yang ilmiah artikel yang nanti coba teman-teman bikin ya. Setelah di di pendahuluan ada paragraf penyambungnya untuk masuk ke isi. Nah isinya teman-teman itu harus bahas sesuai topik yang ditanyakan gitu ya. Terus kita perkuat dengan bukti-bukti ya, dengan hasil penelitian, dengan pendapat, dengan teori dan lain sebagainya ya. Terus sebelum masuk ke hasil penelitian tuh, karena kan takutnya banyak orang yang tidak gitu ya, kita bisa dikasih prolog dulu di depan ya. Jadi misalnya di pendahuluan tadi yang akan kita bahas di isi itu ada 3 gitu ya, A, B, C gitu. Misalnya air, kualitas air. Nah, kualitas air itu kan kita mau bahasnya apanya? Apakah dari sisi fisiknya, kimianya, atau bakteriologisnya gitu ya. Nah, sebelum masuk ke item ini, kita bisa kasih prolog dulu nih ketika membahas kualitas fisik gitu ya. Sama dengan kimia sama bakteriologi juga. Biar ada intro untuk masuk ke isinya gitu ya. Nah kalau untuk jurnal ini sebenarnya kita tinggal ngurutin dari template-nya aja. Nanti saya perlihatkan. Jadi ketika mau ngirim jurnal tuh kita bisa lihat webnya, baca-baca, terus kita download template-nya. Karena kalau tidak sesuai dengan template-nya dia, nah jangan harap kita untuk dibaca ya. Apalagi untuk diterbitkan gitu ya, untuk dibaca aja dia pasti ngapain ini salah kirim ke kita karena tidak sesuai dengan template jurnalnya. Nah ini struktur tulisan artikel yang di ilmiah ini kan urutannya sebenarnya ya, kalau teman-teman nanti bisa lihat di jurnal-jurnal tulisan jurnal-jurnal itu dia ada judul, penulis, abstrak, pendahuluan, bahan, hasil, pembahasan sampai ke gambar. Ini adalah urutan-urutan dalam tulisan ya. Nah pertanyaannya, kerjanya ketika kita menulis apakah berurut Pak? Ini kita bisa melakukan ini ya, yang memudahkan kita ya. Jadi oke lah judul ini bisa di depan atau di terakhir, terus penulis setelah judul penulis oke lah karena udah jelas yang akan nulis kita gitu ya. Nah terus yang ketiga apa? Bukan ke abstrak dulu tapi teman-teman lari ke sini nih. Jadi yang data-data itu kita udah ada nih tabel-tabel yang mau kita bahas gitu ya. Jadi siapkan tabelnya dulu ya. Terus setelah tabel apa yang harus kita siapkan lagi? Kalau kita punya gambar-gambar kita siapkan. Terus apa lagi? Legenda peta gitu ya. Kalau ada ini kita dahulukan nih, karena ini yang akan kita sebagai bahan untuk membahas nih ya. Hasil dan pembahasan itu kita melihat di sini nih ya. Baru setelah tabel, gambar, legenda gambar, apa yang kita lakukan lagi? Kita ke yang keenam, baru kita hasil ya. Tabelnya kan jadi hasil tuh. Kita ungkapkan di situ gitu ya, kita tulis di hasil. Karena kalau langsung ke hasil bingung ketika belum dibikin tabel. Jadi langkahnya pasti kita bikin tabel dulu untuk bahannya. Setelah hasil apa? Kita udah bahas tadi, baru kita dibahas gitu ya. 6 urutannya terus 7 gitu ya. Setelah pembahasan barulah kita ke 8 bahan dan cara. Karena ini kan sebenarnya udah ada ya, tinggal kita nyalin gitu ya. Terus habis bahan dan cara barulah kita lari ke pendahuluan. Karena kan itu udah mantap nih. Oh hasilnya seperti ini nih, dibahasnya ini gitu ya. Kesimpulannya seperti ini gitu ya. Sehingga kita gampang nih nulis di pendahuluan. Tapi rata-rata dibalik ya. Kita nulis pendahuluan dulu, latar belakang gitu ya. Padahal sebenarnya yang memudahkan tuh kalau kita udah tahu hasilnya, pembahasannya seperti apa, nulis pendahuluan tuh akan lebih ringan gitu ya. Baru
setelah pendahuluan ini kan berarti hampir udah semua lengkap nih. Nah, nulis abstrak tuh enak. Nah, ini sayangnya abstrak tuh rata-rata ngambil nyomotin dari isi-isi ini gitu ya. Di abstrak pendahuluannya ambil ini. Padahal abstrak itu adalah etalase. Orang mau membaca tulisan kita nggak selain judul ya. Setelah judul kan abstrak. Nah itu kira-kira teman-teman akan membaca nggak nih? Atau pembacanya akan meneruskan nggak? Itu abstraknya harus menarik ya. Jadi dibikin kita lebih menarik gitu ya. Lebih mengalir ya. Jangan kaku gitu. Karena ini adalah lahan untuk promosi tulisan kita ya. Dan rata-rata itu biasanya di jurnal-jurnal itu yang dimuat di webnya itu paling abstraknya saja, jadi harus menarik abstraknya ya. Nanti bisa kita lihat praktekkan. Nah, dari tabel ini kalau saya gambarkan sebenarnya urutannya seperti ini teman-teman. Kita oke lah, judul bisa di depan bisa di belakang, penulis, setelah judul baru kita bikin tabel, gambar, legenda, terus kita susun hasilnya, terus pembahasan kita bahas, terus baru kita tarik untuk mengisi tulisan di bahan dan metode gitu ya. Baru terus pendahuluan dan terakhir abstrak. Nah, dari abstrak baru kita pustaka. Nah, ini kalau kita penulisannya udah bagus tadi, salah satunya dengan Mendeley, ini nggak usah kita tulis satu-satu kayak zaman dulu ya. Nanti kita praktek ya, itu bisa otomatis keluar sendiri ya, memudahkan. Baru ucapan terima kasih, kontribusi, editing akhir. Kalau sudah karya tulis kita udah maksimal nih, wah kayaknya udah mantap nih sesuai template jurnal yang akan kita kirim nih. Udah diedit, nggak ada salah kata, penulisan benar, pembahasan oke, hasil oke gitu ya. Lalu kita selanjutnya adalah proses pengiriman tulisan. Nah, bagaimana mengirim tulisan? Ini alurnya nanti teman-teman bisa, ini khusus untuk jurnal ya. Rata-rata sekarang jurnal tuh udah menggunakan sistem OJS ya. Jadi teman-teman daftar di situ, terus mengupload tulisannya, nanti tunggu review gitu ya. Ini urut-urutan dari pengiriman artikel, terus diterima editor ya. Terus dari editor ini di review ya. Terus review ini kan nanti teman-teman ada masukan enggak gitu ya. Terus proses editing kalau sudah oke, terus baru pengelolaan terbitan dan seterusnya sampai terbit gitu ya. Nah, ranah penulis ini adalah yang ini. Jadi kita nanti ada feedback terhadap tulisan kita mana, dan kita harus berterima kasih dengan editor karena dia udah mengoreksi tulisan kita, memberi masukan ya. Dan biasanya akan jadi lebih bagus tulisan kita tuh, percaya deh ya, karena editor itu paling nggak dia punya sisi lain yang jangan-jangan penulis hilaf nih, kenapa nggak dibahas yang ini, atau daya dukung pustakanya masih kurang dan lain sebagainya. Jadi kita ikutin aja kebijakan redaksi ya kalau tulisan kita ingin diterbitkan. Dan ini terakhir teman-teman, ini contoh ya. Nanti saya bisa upload ininya, tulisan lengkapnya ya. Ini yang di proceeding ini dulu dia bentuknya kayak gini, template-nya. Abstrak, saya mengikuti aja. Abstrak, pendahuluan, materi dan metode, hasil dan pembahasan, simpulan, data pustaka. Nah, isi tulisan ini sebenarnya pembahasannya ini ya. Dan ini bukan hasil penelitian, tapi adalah sebenarnya literatur review yang ini. Jadi nanti teman-teman bisa lihat kayak ini kan. Makalah ini merupakan studi literatur review yang membahas profesionalisme tenaga sanitarian untuk menjadi unggul dan memiliki jiwa entrepreneurship gitu ya. Ini lengkapnya nih bisa teman-teman baca untuk sebagai perbandingan. Dan ini udah dimuat di buku proceeding terbitan Undip ya. Dan ini didiseminasikan dulu, jadi paparan dulu baru diterbitkan. Terus yang kedua, contoh yang kedua yang proceeding ini juga sama
dia punya template-nya beda ya dengan yang tadi. Kalau tadi kan abstrak, pendahuluan, metode gitu ya. Kalau ini dibebaskan, sehingga saya udah bikin sendiri aja polanya gitu ya. Saya munculkan penting ada pendahuluan, baru masuk isi pembahasannya ini ya. Isinya baru penutup daftar pustaka ya. Dan contoh yang selanjutnya ini untuk tulisan di majalah ya. Nanti saya harap sih teman-teman bisa menulis yang ini ya, seperti contoh di majalah yang lebih ringan ya, tapi ilmiah gitu ya. Ini ada pendahuluan, ini bisa tertulis bisa enggak. Kalau di kayak ini kan saya nggak ada nih kata-kata pendahuluan, tapi beberapa alinya ini adalah sebagai prolog pendahuluan. Baru nanti saya masuk ke materi mikroba dalam tubuh manusia, adaptasi mikroba dan solusi antisipatifnya seperti apa gitu ya. Baru dilengkapi dengan daftar pustaka ya. Dan ini contoh artikel di jurnal yang ini, coba teman-teman lihat, dia strukturnya kayak gini kan. Abstrak, pendahuluan, bahan, hasil, pembahasan, kesimpulan, ucapan, kontribusi, daftar pustaka. Kita bandingkan dengan jurnal yang ini jurnal aspirator ya teman-teman. Nah, kita bandingkan dengan jurnal yang hygiene. Dia lebih detail si template-nya. Ada abstrak, pendahuluan, metode penelitiannya, jenis, wah dia rinci banget. Kita ikutin aja kalau ingin dimuat di sini gitu ya. Terus hasil sesuai dengan bahasan yang kita akan bahas gitu ya. Baru terus pembahasan juga yang menarik yang akan kita bahas, kesimpulan daftar pustaka. Jadi beda, tiap jurnal beda, makanya kita harus ikutin gaya selingkungnya. Saya kira itu dari materi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Arda TV.